Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Hari ini kita sudah memasuki tokoh kita yang ketiga, yakni Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini masuk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di awal masa kerasulan, yakni sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengambil Darul Arqam sebagai tempat dakwah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini juga sempat mengikuti hijrah ke Habasyah yang kedua, namun tidak lama karena dia pulang lagi karena ingin membersamai Rasulullah Muhammad SAW di Perang Badar, Perang Uhud, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Selepas Rasulullah Muhammad SAW wafat, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah tetap menjadi orang yang kuat lagi terpercaya dan mendampingi para khalifah selanjutnya, yakni Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, memang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini terkenal dengan julukan Aminu Hadhil Ummah atau orang kepercayaan umat ini. Seperti sabdanya Rasulullah SAW bahwa memang di setiap umat itu pasti ada orang yang terpercaya atau paling dipercaya. Nah, kepercayaan umat ini, umat Islam tentunya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bagaimana Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini memanglah sebagai orang kepercayaan umat. Pertama, contohnya ketika pertempuran Dhatus Salasil, di mana pemimpin panglima dari kaum muslimin adalah Amr bin Aus. Namun Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini dikirim oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membantu Amr bin Aus, dan dia memimpin pasukan yang bahkan dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan juga Umar, sehingga dia juga terkenal dengan sebutan Amirul Umaro. Lalu misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an di akhir-akhir masa hidupnya, dia sempat berkata bahwa jika saja Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu masih hidup, maka tentulah yang saya angkat sebagai pengganti saya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, karena dialah orang kepercayaan umat, orang kepercayaan Allah dan Rasulnya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini memanglah tokoh sahabat yang terkenal memiliki karakteristik kuat lagi terpercaya, sehingga sering sekali Rasulullah Muhammad SAW maupun khalifah pengganti beliau selanjutnya menunjuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sebagai pemimpin pasukan maupun sebagai utusan bagi kaum muslimin. Contohnya ketika datang orang-orang dari Najran dan Yaman dan mereka menyatakan keislaman, lalu mereka meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW dikirimkan bersama mereka guru yang bisa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, baiklah, akan saya kirimkan bersama kalian orang yang sangat terpercaya. Hakko amin, hakko amin, hakko amin. Dialah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pun sempat memimpin satu ekspedisi yang bernama ekspedisi Daun Qobat di masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Beliau memimpin sekitar 300 orang prajurit. Namun ekspedisi ini menjadi sulit karena jika dibandingkan dengan tujuan dan juga tugas yang ada, lalu perbekalan yang didapatkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sangatlah tidak seimbang. Untuk 300-an orang prajurit itu, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah hanya memiliki sebakul kurma untuk perbekalan, sehingga ketika kurma-kurma itu habis, perbekalan habis semua, maka prajurit kaum muslimin saat itu di ekspedisi Daun Qobat menumbuk daun kayu yang bernama qobat. Jadi daun itu ditumbuk sehingga seperti tepung lalu dijadikan makanan. Saat perang Uhud berkecamuk, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini memiliki cerita tersendiri. Karena ketika itu Rasulullah Muhammad SAW sempat terluka pipinya karena mata rantai baju besi penutup kepala yang beliau kenakan menancap di kedua belah pipinya. Nah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini pun meminta izin kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mencabutnya dengan giginya, sehingga setiap satu mata rantai tercabut, maka satu gigi dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini pun ikut copot bersamanya. Sehingga nantinya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini pun kehilangan dua giginya di perang Uhud untuk mencabut mata rantai baju besi penutup kepala yang menancap di pipi Rasulullah Muhammad SAW. Di samping sifatnya yang
kuat, lagi terpercaya itu, namun Abu Ubaidah ibnul Jarrah bukanlah sosok yang mencari-cari jabatan atau kedudukan. Buktinya adalah ketika di salah satu peperangan, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk pengganti dari seorang Khalid bin Walid, yakni Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Namun Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini ketika dia mendapat kabar tersebut, dia tidak langsung menyatakannya atau menyampaikannya kepada Khalid bin Walid di saat pertempuran masih berlangsung, sehingga dia menunggu dulu Khalid bin Walid dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Baru setelahnya, setelah pertempuran itu selesai, Abu Ubaidah ibnul Jarrah menyampaikan titah dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pertempuran selesai, lalu disampaikanlah titah dari Khalifah Umar bin Khattab itu, yakni pergantian panglima perang. Maka Khalid bin Walid menyampaikan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, semoga Allah memberikan Anda rahmat. Dan kenapa, wahai Abu Ubaidah, kamu tidak menyampaikan titah dari Khalifah Umar itu saat pertempuran berlangsung? Maka kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini, saya tidak ingin mematahkan tombak Anda, wahai Khalid bin Walid, dan kita pun beramal bukan untuk dunia, hanya Allah lah yang kita tuju. Oleh karena itu, ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini sempat menjadi panglima besar Islam yang menjadi wali negeri di daerah Syria. Oleh karenanya banyak orang terpesona dengan pribadi, dengan kekuatan dan keamanahan, dan juga segala yang ada pada diri seorang Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini. Namun apa yang dikatakan Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada orang-orang yang terpesona dan menyanjung dan memuji dirinya? Abu Ubaidah justru berkata, hai umat manusia, aku sesungguhnya hanyalah seorang muslim dari suku Quraisy. Jadi kalau ada di antara kalian, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, namun lebih takwa dariku, aku ingin sekali berada di dalam bimbingannya. Jadi memang tidak pernah berubah karakteristik dan sifat dari seorang Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini, walaupun dia sudah menjadi seorang panglima besar Islam dan wali negeri Syria. Seperti pernah juga Umar bin Khattab mengunjunginya di Syria, lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah yang ditempati oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini. Umar bin Khattab tidak mendapati perabot dari rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu selain dari pedang, tameng, dan juga pelana kendaraan. Pada suatu hari di Madinatul Al-Munawwarah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang mendapati banyak pekerjaan kenegaraan, dia mendapatkan kabar wafatnya seorang Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang membuatnya sangat sedih. Banyak sekali yang bisa kita teladani dari seorang Abu Ubaidah ibnul Jarrah, selain kekuatan, selain tanggung jawabnya yang amat luar biasa dan ketaatannya terhadap perintah dari Rasulullah SAW dan para pemimpinnya, juga adalah kesederhanaan hidupnya, di mana jabatan dan kedudukan tidak mengubah selera hidupnya, justru semakin membuat ia zuhud dan hidup sederhana. Itu saja di video kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selamat berbuka kepada teman-teman yang berpuasa hari ini. Terima kasih sudah mau menonton. Kita ketemu lagi di tokoh sahabat kita selanjutnya, masih di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.